Di tanah Jawa masa silam, saat tahta diperebutkan, saat darah dan kehormatan adalah harga suatu kekuasaan, hiduplah seorang pemimpin Tumapel bernama Tunggul Ametung yang menjaga kekuasaannya dengan rasa takut rakyatnya. Namun takdir telah mengguratkan kisah lain. Seorang pemuda dari lapisan rendah yang terlahir dari kegelapan dan ketidakpastian. Ken Arok memendam bara ambisi dalam dadanya. Dan di balik dinding istana megah itu ada seorang wanita yang sinarnya dipercaya akan melahirkan raja-raja besar Nusantara, Ken Dedes. Cahaya yang memikat para dewa dan mengguncang hati para manusia. Penonton yang berbahagia, kita saksikan kisah yang akan mengguncang Singasari. Kisah di mana cinta menjadi awal kehancuran dan ambisi melahirkan kejayaan. Inilah kisah tentang Ken Arok dan Ken Dedes, api dari Tumapel yang akan membakar sejarah. Sebelum kerajaan besar berdiri di tanah Jawa, sebelum nama raja-raja terpahat dalam prasasti, para dewa telah menurunkan sebuah takdir. Di balik jubah malang, di antara gemuruh langit dan bisikan bintang, lahirlah seorang anak tanpa ayah yang pasti. Anak yang diyakini bukan sekedar manusia biasa. Dialah Ken Arok, ditipiskan oleh kehendak para dewa, dihantarkan bukan ke istana megah, melainkan ke pelukan kemiskinan dan gelap kehidupan. Ia tumbuh sebagai perampok, pembangkang yang menggenggam dendam dan mimpi besar. Inilah Ken Arok, sang api takdir yang akan menyalakan keagungan Singasari dan memulai roda karma yang takkan pernah berhenti. Ken Arok tumbuh menjadi sosok yang kelak mengguncang Tumapel dan mengubah sejarah Jawa selamanya. Dialah anak yang lahir dari penderitaan, namun ditakdirkan menjadi penguasa besar. Dialah Ken Arok. Wahai Ken Endok, sudah saya terima persembahanmu. Sekarang terimalah anugerahku untukmu. Jagalah dia, rawatlah dia. Kelak dia akan menjadi seorang yang kuat dan tangguh. Baiklah Gusti. Anakku sayang, maafkan ibu ya nak. Ibu bukan bermaksud jahat padamu. Ibu terpaksa meninggalkanmu di hutan ini. Peganglah kata-kata ibu. Hidup di dunia hendaklah memperindah dunia ini. Tinggalkanlah angkara murka dengan segala sifat tercela yang merusak dunia. Kalung ini sebagai tanda
bahwa kau adalah anakku. Selamat tinggal, anakku. Memang tidak pernah ada kata gagal untuk seorang Lempong. Ya, tuanku, kita berhasil merampok yang sangat banyak. Bukan hanya tanah sejengkal. Hidup tuanku! Hidup tuanku! Hidup tuanku! Tunggu. Jangan bersuara. Coba dengar, ada tangisan bayi di dekat sini. Iya tuanku, ada suara bayi. Iya, itu ada bayi. Wah, bayi siapa ini? Kenapa ada yang tega membuangnya di hutan selebat ini? Kita jual saja, tuanku. Gundulmu itu. Otak duit air. Bocah ganteng iki tak rawat biar jadi penerusku. Dia yang akan meneruskan ranah dunia perampokan negeri ini. Oke, baiklah. Karena ini adalah anak yang aku temukan, maka akan aku beri nama Temon. Ayo, hari sudah mulai sore. Ayo kita kembali ke markas. Ayo. Di tangan Lembo, Ken Arok tumbuh bukan sebagai bangsawan, melainkan anak jalanan yang keras, belajar bertahan dengan cara mencuri, merampas, dan menantang bahaya. Balita itu menjelma remaja yang cekatan, licin bagai ular hutan, berani menentang siapapun yang menghalangi jalannya. Nama Ken Arok mulai terkenal, bukan karena kebajikan, tetapi karena tindakannya yang membuat Tumapel resah. Suatu hari, ketika para pengawal Tunggul Ametung lewat, mengangkut hasil pajak rakyat yang dipungut dengan paksa, gejolak di dada Ken Arok tak lagi bisa ditahan. Ia menyerang bersama gerombolan kecil yang ia pimpin. Pengawal kerajaan terjungkal. Peti-peti pajak direbut dalam sekejap. Anakku Temon, ayahmu sudah tua, nak. Sekarang saatnya engkau yang meneruskan ranah perampokan di negeri ini. Engkau gantikan posisi ayah sekarang. Baiklah ayah, Temon akan jadi perampok yang hebat seperti ayah. Setiap hari Temon akan bawa harta yang banyak. Pasti tidak ada yang berani dengan Temon. Hidup Saladino! Hidup Temon! Hidup Saladino! Hidup Temon! Baiklah ayah, Temon pamit berangkat sekarang. Temon akan bawa pulang harta yang sangat banyak untuk kita bagikan pada rakyat-rakyat miskin. Bapak, Ibu, yang mau beli kangkung silakan Pak. Ibu, kangkungnya. Mangganya Pak, mangganya Bu, monggo. Bapak, Ibu, ayo kangkungnya ini murah Bapak. 2.000 satu ikat. Monggo Bu, mangganya juga boleh dibeli Bu, monggo, ini murah. Monggo silakan mampir. Para penduduk,
Sudah saatnya kalian membayar upeti pajak pada Raja Tunggul Ametung. Ampun Tuan, tapi kami belum punya. Makan saja kami tidak bisa, apalagi harus membayar upeti. Iya Tuan, kami memang belum punya. Besok silakan Tuan kembali. Tidak peduli. Pokoknya kalian serahkan upeti sekarang. Kalau tidak, maka kalian akan menanggung akibatnya. Ambil upeti sekarang. Ampun Tuan, ampun. Saya cuma orang kecil Tuan, dapat apa-apa saya. Ampun Tuan. Hahaha, kita dapat upeti yang banyak kali ini. Raja pasti senang dan kita akan diberi hadiah atas upeti-upeti ini. Ya, betul. Serahkan harta kalian, atau kalau tidak, nyawa kalian jadi taruhannya. Siapa kau? Berani-beraninya meminta upeti milik raja di negeri ini? Benda tau kesengkok, Cong. Buat coba ngari minyak senabeng. Halah, ra usah kesuwen. Pateni ae, hajar po. Akulah Tunggul Ametung. Semua orang takut denganku. Aku kaya karena upeti-upeti dari rakyatku. Sekarang kita tunggu kedatangan pengawal-pengawalku. Pasti mereka membawa upeti yang sangat banyak untukku. Dan kita akan pesta besar. Hahaha. Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Ampun beribu ampun yang mulia. Kami telah mengumpulkan upeti yang sangat banyak untuk yang mulia. Tapi di tengah perjalanan, sekawanan perampok menyerang kami dan mengambil seluruh upeti yang telah kami dapatkan. Siapa dia? Ampun yang mulia, dia adalah Temon, perampok yang ditakuti seluruh rakyat di negeri ini. Dia sangat hebat. Tidak ada yang lebih hebat kecuali Tunggul Ametung. Pergi cari dia dan seret dia ke hadapanku. Kalau tidak, nyawa kalian yang jadi taruhannya. Ampun yang mulia, kalau hamba boleh berpendapat bahwa orang seperti Temon tidak bisa dihadapi dengan kekerasan. Bagaimana kalau kita pakai cara halus? Kita jadikan dia sebagai pengawal yang mulia. Kau ini bercanda ya lo kawe? Dia jadi pengawalku? Mana mungkin? Terserah kau. Buktikan kemampuanmu. Kalau kau bisa menaklukkannya.
Setelah itu, Logawe pun memasuki hutan dan bertemu dengan Ken Arok, juga sekawanan perampok. Wahai temon, kau diutus oleh Yang Mulia untuk jadi pengawal pribadinya. Apakah kau bersedia? Lu apa? Jiraja genang ke pesengkok kan? Pengkok sanggup budu, Cong. Bentar parta aja, Cong ya. Mun tak parta aja, Cong, ketok tang kriki ya, Cong ya. Beun mun odik nang kerajaan, Cong, nyaman, Cong. Tak usah rampok boleh. Keluarga naban pasti bahagia diki. Ngiding, Cong. Baiklah, aku terima. Namun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, aku harus menjadi pengawal satu-satunya Tunggul Ametung. Syarat yang kedua, Tunggul Ametung tidak boleh membunuh keluarga-keluargaku. Baiklah, syaratmu akan dipenuhi. Mari kita ke kerajaan. Logawe dan Ken Arok kembali ke kerajaan Tumapel, dan di sanalah dia bertemu dengan Ken Dedes. Yang Mulia, ini temon. Dia yang akan menjadi pengawal raja. Jadi kau temon, perampok yang hebat itu. Baiklah, syarat apa yang kau ajukan? Ratu Ken Dedes datang. Ada apa ramai-ramai seperti ini, suamiku? Kenapa aku tidak tahu? Istriku, ini temon, perampok yang mau jadi pengawal pribadiku. Ada-ada saja dia. Oh, kau rupanya perampok yang meresahkan itu. Yang Mulia, kalau boleh aku meminta, jadikanlah dia sebagai pengawal pribadimu. Mungkin dia akan berubah dan menjadi prajurit hebatmu. Ya. Baiklah, karena ini permintaan dari istriku, akan kujadikan kau pengawal pribadiku dengan gelar Ken Arok. Melihat kecantikan Ken Dedes, Ken Arok jadi jatuh hati padanya dan dia ingin memilikinya dengan cara apapun. Bos, laritin sar, bos. Boleh, mau nikah nih, bos. Siap lu, bos. Kok kita tanya ke ibu dulu, bos? Apa WA apa dari mana, bos? Maka ibu, bos. Hari bina raja, bos. Benda kira bisa makalah raja, bos. Oh, iya, bos.
Kira-kira siapa nang nak sih bisa ke keris bos? Keng tero alindung na raja ya. Oh iya bos. Engkau andi kanca bos. Nyaman empu gandring. Mungkin ke keres ban. Tempat tak etancung Budina puskesmas pas kebere. Ini alindung nang kok tero maten na. Cering tero memilikinya si cantik itu. Iya bos. Kok mangat kerja dulu bos ya? Siap bos. Kok mangkat di kampung gandring bos? Oke siap bro. Ken Arok pun segera menuju ke tempat Empu Gandring. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aku Ken Arok, pengawal pribadi Tunggul Lamentung. Kau diperintah untuk membuat keris yang sangat sakti dan kekuatannya tak dapat dikalahkan oleh siapapun. Buat apa? Bukankah raja sudah sangat sakti? Tidak usah banyak tanya. Mana aku tahu. Baiklah. Tapi beri aku waktu 10 purnama. Apa? 10 purnama? Itu terlalu lama. 1 purnama harus jadi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku ingin meminta keris itu. Ini sudah 5 purnama. Jangan. Kekuatan keris ini belum sempurna, Ken Arok. Sudahlah. Aku tidak peduli. Serahkan itu sekarang. Ya. Mati aku. Belum. Belum ya? Belum. Ya! Mati kau. Mampus kau. Kau Ken Arok. Aku bersumpah keris itu yang akan membunuhmu hingga 7 turunan. Setelah mendapatkan keris itu, Ken Arok kembali ke kerajaan. Dan ternyata di kerajaan, Tunggul Ametung mengangkat Kebo Ijo sebagai pengawal pribadinya. Wahai saudara-saudara, perkenalkanlah
Ini Kebo Ijo. Dia yang akan menjadi pengawal pribadiku. Siang, awas saja kau Tunggul Ametung, aku akan membunuhmu. Wahai Kebo Ijo, kuucapkan selamat kepadamu. Sebagai hadiah, terimalah keris ini dariku. Terima kasih Ken Arok. Keris ini sangat kuat, besar, panjang, tangguh, dan tahan lama. Semua wanita pasti suka itu. Ini kerisku, kerisku. Baiklah, mari kita minum untuk merayakannya. Nanti malam, tamatlah riwayatmu. Ken Arok marah karena melihat Tunggul Ametung justru mengangkat Kebo Ijo sebagai pengawal pribadinya. Dalam hati Ken Arok, dia merasa terhianati oleh Tunggul Ametung. Karena itu, dia memiliki siasat licik untuk menghabisi keduanya. Setelah memberikan keris sakti buatan Empu Gandring kepada Kebo Ijo sebagai hadiah, malam harinya Ken Arok menjalankan siasatnya. Diam-diam, dia mencuri kembali keris tersebut dari tangan Kebo Ijo dan berusaha membunuh Tunggul Ametung dengan keris tersebut. Matilah kau, Tunggul Ametung. Beraninya kau membunuhku? Sekarang lawanlah aku. Suamiku, apa yang terjadi padamu? Logawan! Lawan! Lihatlah, bukankah itu keris yang kau berikan kepada Kebo Ijo? Benar. Pengawal, seret Kebo Ijo ke sini. Tak kusangka, ternyata kau yang membunuh Yang Mulia. Sekarang rasakan akibatnya. Ya. Karena tidak ada Yang Mulia, maka aku nobatkan diriku sendiri sebagai penguasa Tumampel. Dan nikahkan aku dengan Kendedes sekarang. Logawe. Tetapi sudahlah Logawe. Nikahkan kami segera, lalu urus mayat Yang Mulia. Akhirnya Ken Arok dan Kendedes menikah, dan Ken Arok menjadi raja di kerajaan Tumapel. Mereka berdua hidup berbahagia bersama rakyat-rakyat yang makmur kehidupannya. Semua rakyat menyambut gembira Raja Tumapel yang baru, Ken Arok dan istrinya Kendedes. Penampilan terbaik dari para guru dan staf TU SMK Negeri 1 Telanakan. Terima kasih dan sampai jumpa pada event berikutnya. Terima kasih.